Baik teman-teman, selamat bertemu kembali dengan saya di channel yang sama, channel yang kita tunggu-tunggu dan channel yang kita kasih dan sayangi. Baik, kita akan mulai kembali tutorial mengenai seruling. Kita akan bahas seruling sampai tuntas teman-teman. Tentunya dengan metode metode seperti yang channel punya ya. Oke. Kalau metode-metode yang lain kan udah ada tutorialnya masing-masing. Tapi saya mau membagi bagaimana cara main suling itu cepat, tepat gitu ya. Ya, saya terlebih dahulu mohon untuk tidak sampai berpikir bahwa saya mendahului para senior, karena memang mereka ada yang senior. Tentu memang bukan seperti metode yang saya bagikan. Artinya mereka itu punya jalur tersendiri-sendiri gitu. Mereka tidak membuat tutorial bukan berarti tidak senior dan tidak mempunyai jam terbang yang banyak gitu. Tapi memang kalau orang-orang itu kan punya talenta masing-masing. Jadi ada orang dia pintar main suling, tapi dia tidak bisa membagikan kepada orang lain, atau bisa dibilang ada yang tidak mau, ada yang tidak bisa, dan ada yang tidak tahu cara membagikannya begitu. Tapi saya yakin kalau musisi-musisi orang kita itu pada dasarnya bukan karena tidak mau atau tidak bisa. Mungkin sudah ada bagiannya masing-masing. Seperti saya enggak terlalu bisa di atas panggung, tapi mereka bisa di atas panggung, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang saya bisa itu yang saya bagikan sama saudara. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai tutorial suling. Kita akan tetap bahas mengenai seruling sampai bisa ya teman-teman ya. Bagi teman-teman pemula, saya lebih senang disebut pemula karena saya juga termasuk pemula saya. Jadi saya rindu kita sama-sama belajar. Nah, dan satu lagi, nanti itu komentar di bawah video ini supaya saya akan bisa mengetahui video-video selanjutnya mengenai sesuai dengan komentar-komentar Anda gitu. Nah, karena teman-teman ada yang menanyakan juga lewat WA, jadi tentu sekali saya akan bikin tutorial mengenai sesuai pertanyaan mereka. Baik, kita mulai yang pertama. Seruling ini kan alat tiup teman-teman milenial. Jadi alat tiup pada dasarnya kalau kita nggak sering meniup itu bisa puyeng kalau kita pada saat tertentu kita lebih banyak meniup gitu. Salah satunya main suling ini. Kalau kita langsung mulai dengan alat tiup seruling ini langsung meniup terusan langsung puyeng gitu. Tapi jangan takut, jangan khawatir teman-teman yang mau belajar suling. Jadi asal Anda sudah bisa bersiul, Anda pasti bisa meniup seruling dan tidak puyeng dengan metode, tentunya metode yang saya itu ya, saya punya ya. Baik. Kelemahan orang yang tidak susah itu kan orang yang tidak mau membagikan metodenya sendiri. Jadi generasinya berkurang begitu tuh. Baik, kita akan mulai. Suling, cara meniup seruling itu lubang tiupnya. Jadi kita harus menempelkan mulut kita kepada lubang supaya bunyi ya. Ini belajar supaya bunyi dulu ya. Nanti kalau ini improvisasinya itu berbagai macam cara. Yang penting kita bikin bunyi dulu. Nah, kalau nggak bunyi itu bukan seruling teman-teman ya. Kita bikin bunyi dulu ya dengan metode yang gampang. Kemarin itu kan ada orang-orang itu sampai nggak bisa bunyi. Nah, metodenya begini teman-teman. Baik, tetap di channel ini ya. Metodenya begini. Bulatan ini kita masukkan atau kita sejajarkan dengan mulut. Sejajar ya teman-teman ya. Sejajar dengan mulut. Sudah? Lalu bambunya diputar. Lalu diputar
sampai bunyinya. Jadi nggak usah bergeser-geser begini, diputar lalu tiup. Pasti bunyi teman-teman, pasti bunyi. Sekali lagi ya, luruskan ke dalam mulut, lubangnya luruskan ke dalam mulut, lalu bambunya diputar, tiup aja sampai di mana dia bunyi, itu posisi yang pas. Coba ya. Itu posisi yang pas. Jadi bambunya diputar ya teman-teman, diputar di mana dia bunyi, itu posisi yang pas. Jadi nggak usah bergeser-geser lagi. Gitu. Nanti kalau udah biasa nggak usah begitu lagi caranya, mesti bukan begitu lagi. Kalau udah biasa langsung cocokin aja. Gitu ya teman-teman, Anda pasti bisa dan Anda tidak akan pusing waktu saat meniup serulingnya. Metodenya metode simpan napas, saya bilang begitu ya. Kalau teman-teman yang lain bilang kan ada namanya entah apalah namanya itu ya, disebut mereka. Jadi kalau saya bilang begini, pertama itu supaya kita bisa membuat style, maksud saya style di situ kan lagu itu kan ada lagu kirang atau lagu cepat ketukannya, ada lagu slow gitu kan. Nah itu diatur oleh dorongan lidah ke langit-langit, dorongan lidah ke langit-langit. Nah teknik yang pertama sebelum ke situ, bagaimana kita mempunyai napas yang kuat itu, pertama tarik napas, Anda bisa bersiul kan, beda dengan meniup api. Kalau mau masak gitu kan ditiup api kalau di kampung, beda. Jadi dengan bisa Anda juga meniup, juga pasti bisa meniup seruling. Maksud saya begini, meniup seruling itu kita harus menyimpan dulu, baru keluarkan sedikit-sedikit. Bapak Ibu, teman-teman milenial, jadi tarik dulu napas, lalu kecilkan bibir, tarik napas dari hidung aja, jangan dari mulut, nanti jadi mangap lagi ya, gitu ya. Jadi sirkulasi ininya dari hidung aja. Jadi setelah tarik napas sedikit, simpan di dada, jangan di perut. Nah coba ulang ya, biar tahan panjang. Saya tarik napas, saya keluarin sekecil mungkin lewat bibir, jangan saya kecil mungkin. Gitu teman-teman ya, tarik keluar sekecil mungkin. Gitu teman-teman. Jadi jangan langsung dikeluarin semua, habis. Jadi tarik napas, simpan di dada. Kalau saya seperti itu ya. Jadi jangan di perut. Kalau di perut langsung keluar semua, simpan di dada kayak masih nyangkut di sini gitu. Tarik, tapi jangan terlalu ketahuan nariknya. Jangan begitu ya teman-teman ya, slow aja ya. Jadi kita nih saling berbagi aja ya. Nah, boleh ketawa ya. Baik. Yang pertama tarik, keluarin pelan-pelan sekecil mungkin. Gitu teman-teman. Baik, nanti saya tunggu komen-komennya di bawah ya teman-teman ya. Masih banyak lagi yang kita bahas tentang seruling ini. Nah, coba berlatih di rumah teman-teman ya. Artinya setelah bisa meniup, solmisasinya itu mengikuti.
Coba-coba aja solmisasinya do, re, mi, fa, sol, la, si, do gitu ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Baik, teman-teman pemula, kita kan kalau dengar pemain seruling itu, jadi kayak pertamanya itu kan, pertama setting-settingnya itu sudah enak gitu ya. Nah, saya sebagai pemula, apa yang diangkat, mana tools yang mana yang diangkat gitu ya, biar enak gitu pertamanya gitu ya. Saya pelajari begitu teman-teman. Ternyata metode itu metode seperti biar enak aja gitu ya. Nah, metodenya saya punya satu kunci yang biar kalau di apa, semacam kalau mau ngetes tes ruling gitu kan, jadi enak kedengarannya enak gitu ya. Coba ya. Gitu ya. Itu tombol mana? Itu jari yang mana yang diangkat? Jadi setelah saya pelajari dengan otodidak teman-teman. Artinya otodidak bukan berarti saya tidak ada guru. Ada. Guru saya ada. Dari semenjak saya belum lahir sudah ada guru saya. Artinya memang semenjak saya dari kecil saya udah sering mendengar seruling ini. Jadi Bapak Ibu teman-teman sekalian, ada baiknya bahwa alat musik ini kita perdengarkan kepada anak-anak kita. Artinya memori anak kita itu suatu saat nanti setelah mendengar alat musik itu ditiup entah di mana gitu ya. Jadi bisa langsung mengikuti, kira-kira mau belajar itu cepat gitu. Saya belajar ini baru beberapa tahun. Kalau teman-teman yang lainnya ada yang dari kecil sampai tua, bisanya ya itu gitu. Teman-teman, bukan berarti saya melecehkan, bukan berarti saya menganggap itu apa, bukan. Artinya ada lebih unggulnya apabila anak kita itu kita didik mendengarkan atau kita sering mendengarkan alat musik, entah alat musik apapun itu. Ketika besar mereka nanti, jadi mereka punya insting bahwa musik ini pernah saya dengar, ligatonya begini, nadanya seperti ini, lebih cepat belajar gitu, lebih cepat menangkap, lebih cepat memakai alat itu dengan memori yang pernah dia dengar. Seperti itu. Saya seperti itu teman-teman. Musik ini baru saya pelajari dan belum paham-paham banget. Tapi ya mungkin talenta saya bukan di panggung ya. Saya apa? Talenta saya hanya saya membagi aja. Teman-teman selain membagi ya tentu sekali ya. Ya artinya bukan asal-asalan gitu ya. Saya konfirmasi juga kepada guru saya. Bapak saya maksud saya gitu ya. Teman-teman, kembali ke metode yang tadi. Kenapa? Kalau udah ditiup aja langsung enak gitu. Belum dimainkan, udah enak. Yang dibuka itu apa? Ternyata kita punya selidik, saya punya selidik. Itu dari solmisasi ini teman-teman. Buka aja dua-dua gitu ya. Dua, dua, dua. Pulangin lagi, tutup. Dua, dua. Dua, dua, dua. Dua, dua, dua. Jadi kalau buka ini kan udah dua ini maksudnya. Suaranya coba ya pelan-pelan ya. Itu aja pulang-pulangin. Itu udah semacam skill kita masing-masing gitu ya teman-teman. Artinya kan ada, kenapa saya komentar begitu, kenapa saya bagikan itu, ada teman-teman pemula dia mau bikin seperti itu, sepertinya kurang sedikit gitu lah maksud saya. Jadi enggak, kalau di alat musik yang lain itu kan ada namanya pernah nggak main ke mall? Di mall itu kan kalau dengar musik kan hanya instrumen-instrumen tapi enak gitu ya. Jadi seruling itu ada instrumennya sebelum dimainkan, enak gitu kedengarannya. Nah itu yang bikin saya penasaran dulu, itu jari yang mana diangkat gitu ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi kalaupun kita mau tunjukkan kepada orang, kita pede gitu loh maksudnya, percaya diri. Jadi yang kita bikin itu sepertinya
nggak melenceng-melenceng banget. Baik teman-teman, kunci yang pertama sih kita harus berani ya. Jadi nggak usah malu-malu. Kunci keberhasilan itu sebenarnya bukan karena ahli dia dalam memainkan. Tentu sekali memang kita harus berpengharapan kepada Tuhan kita ya. Jadi kunci yang sebenarnya itu bagaimana kita tidak malu sebenarnya dan berani. Saya kalau di komunitas saya yang lain, kalau saya bikin profesi saya itu, saya tulis musisi. Nggak takut, nggak malu, nggak. Ini saya, artinya musisi itu kan masih relatif Bapak Ibu teman. Milenial sekali ya. Relatif maksudnya di situ, kalau kita kan di kelas-kelas kita ya, kita musisi. Udah musisi kita. Atau pemain suling gitu teman-teman. Jadi nggak usah malu bikin profesinya itu apa? Pemain suling saya. Gitu teman-teman. Jadi harus berani dulu. Berani dulu bahwa kalau masalah kualitas tiupnya itu bagus atau tidak bagus itu kalau saya bilang sih ya berbagai macam ini penilaian orang-orang. Karena beda orang meniup, beda suaranya, dan beda cara mainnya, dan beda rasanya kalau seruling itu. Makanya ya artinya bukan terlalu percaya, bukan berarti oh saya musisi seruling pintar, bukan begitu maksud saya. Jadi artinya kalau kita ketemu kepada senior-senior, ya kita ya musisi sih Pak, ya tapi masih sedikit-sedikit gitu. Jangan oh saya musisi, sini bukan begitu. Ya teman-teman ya, supaya orang lain juga enggak ini sama kita. Baik, teman-teman sekalian milenial, boleh saya nanti komentar di bawah video kita atau di kolom komentar nanti biar sama-sama kita berhasil, sama-sama kita terbeban, saling membagi ilmu ya teman-teman ya. Mungkin bisa dibagi atau di-share kepada teman-teman yang lain. Dan tentu sekali saya tunggu juga subscribe ya, biar sama-sama gajian kita. Gajian dari mana teman-teman? Ya gajian dari YouTube lah ya. Oke, baik sekian teman-teman. Nah, yang pertama tadi meniup, kecilkan bibir dan keluarkan sekecil mungkin setelah ditarik nafas. Yang kedua metode improvisasi atau saya katakan begitu, atau semacam gaya-gaya sebelum memainkan gitu. Jadi kalau didengar orang kan enak gitu ya. Seruling nih gitu. Kalau saya sih begitu. Saya tunggu-tunggu suara seruling itu. Di lagu-lagu apa gitu, mana suara seruling. Kalau lagu-lagu apapun itu ada suara seruling nggak? Oh gitu. Saya tunggu. Jadi sebelum main itu kalau kedengaran suara seruling itu tat gitu. Tapi memang tentu harus suara yang pas ya. Jangan kan ada kayak gini. Jadi nggak ada tempatnya teman-teman. Pas nggak ada tempatnya, ini seruling apa sih gitu ya. Jadi paling tidak kita menyesuaikan. Jadi didengar gitu. Coba ya dengar sekali lagi ya. Oke gitu. Pelajarin di rumah ya teman-teman ya. Baik para pemula, kita sama-sama pemula. Nggak lama belajar musik sih, nggak lama. Seruling nggak lama belajar seruling. Sebentar. Yang penting Anda itu kulit aja gitu maksudnya. Jadi nggak mesti terus niup nggak. Jadi di kantor atau dimanapun Anda, bayangkan Anda meniup. Nah itu nada apa tadi kalau saya buka begini gitu, seperti itu. Jadi jangan sampai meniup terus. Kapan lagi kita bekerja yang lain kan begitu teman-teman. Artinya seruling ini alat musik ketika kita ingin bernyanyi atau apalah namanya itu, berhubungan secara alam pemikiran kita dengan Tuhan kita gitu teman-teman ya, begitu. Oke, jadi sekian dari saya tunggu komentarnya supaya video-video selanjutnya nanti saya akan bikin tutorial mengenai sesuai komentar dan permintaan teman-teman sekalian.
Baik, selamat teman-teman. Selamat bertemu kembali di video selanjutnya.